Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayangan ini merupakan pelaksanaan aktualisasi dari nilai-nilai aneka yang berjudul Upaya Meningkatkan Kedisiplinan pada Peserta Didik kelas 7 di SMP Negeri 15 Balikpapan. Selamat menyaksikan. Aneka yang pertama melaksanakan layanan bimbingan klasikal dengan tema kedisiplinan. Guru BK melakukan konsultasi dengan kepala sekolah selaku mentor. Tujuannya adalah untuk memantapkan dan mempersiapkan layanan bimbingan klasikal yang akan dilaksanakan. Berkonsultasi dengan koordinator guru BK yang menjadi pelaksana utama dalam mengkoordinir pelayanan bimbingan konseling sekolah, menyusun rencana pelaksanaan layanan, dan membuat materi bahan tayang PowerPoint. Menyiapkan LCD proyektor untuk menampilkan tayangan materi di kelas. Melaksanakan kegiatan. Sasaran dari pelayanan bimbingan klasikal adalah peserta didik kelas 7. Materi yang dibawakan mengangkat topik kedisiplinan di sekolah, disesuaikan dengan tata tertib yang ada di SMP Negeri 15 Balikpapan. Tujuannya agar peserta didik dapat mempelajari materi sesuai dengan keadaan dan mampu menyesuaikan diri dengan peraturan yang ada di sekolah. Pada kegiatan inti, guru BK akan memutarkan video dan peserta didik akan membentuk kelompok untuk melakukan diskusi, menganalisa, dan menyimpulkan hasilnya. Kesimpulannya adalah jadi kita harus menggunakan waktu sebaik mungkin karena waktu tidak bisa diulang kembali karena waktu membuat kita disiplin. Kesimpulannya jangan menyia-nyiakan waktu, menghargai waktu, datang lebih awal, tidur lebih cepat, dan merubah diri menjadi lebih baik. Waktu sangat berharga dan tidak dapat disia-siakan, dan kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin agar kita tidak terjerumus ke perilaku yang buruk. Dan dari video tersebut kita dapat belajar dalam menaati peraturan, tata tertib, dan melatih kedisiplinan yang sebaik mungkin. Kemudian, guru BK meminta peserta didik untuk mengisi lembar evaluasi hasil untuk merefleksikan hasil yang didapat setelah mendapatkan layanan bimbingan klasikal. Selanjutnya, guru BK juga akan mengisi lembar evaluasi proses untuk menilai kemampuan peserta didik selama mengikuti layanan bimbingan klasikal yang telah diberikan. Aneka kedua, melaksanakan layanan konseling kelompok dengan metode role playing. Guru BK melakukan konsultasi dengan kepala sekolah selaku mentor bahwa akan melaksanakan layanan konseling kelompok. Melakukan konsultasi dengan koordinator bimbingan konseling. Bekerja sama dengan wali kelas dan guru yang mengampu mata pelajaran di kelas 7 untuk membantu guru BK dalam menentukan peserta didik yang akan dimasukkan ke dalam konseling kelompok. Melakukan kedisiplinan itu kalau kita bentak aja atau kita serta, ya kan? Tidak berdasarkan lari-larian jam kosong sering sekali pura-pura izin padahal sebenarnya ke kantin sama teman-teman. Menyusun rencana pelaksanaan layanan dan membuat materi bahan tayang PowerPoint. Menyiapkan LCD proyektor dan laptop. Melaksanakan kegiatan selama 4 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama, guru BK membangun hubungan dan situasi yang persuasif dengan peserta didik. Guru BK mengarahkan peserta didik dengan latar belakang dan asal kelas yang berbeda untuk bisa saling mengenal satu sama lain, dimulai dengan perkenalan. Dilanjutkan dengan ice breaking untuk membangun rasa percaya serta kekompakan satu sama lain. Pertemuan kedua, guru BK mulai menyampaikan materi kepada peserta didik. Pertemuan ketiga, guru BK mulai menerapkan metode role playing.
menugaskan peserta didik membentuk kelompok untuk menyajikan peran masing-masing dengan tema kedisiplinan secara bergantian sesuai dengan yang diinstruksikan oleh guru BK. Di pertemuan keempat, guru BK meminta peserta didik untuk melakukan refleksi diri dan memberikan kesimpulan setelah melewati semua tahapan layanan. Bisa membagi waktu dengan sebaik-baiknya. Slogan kelompok kami, disiplin. Oke. Kemudian, guru BK meminta peserta didik untuk mengisi lembar evaluasi hasil untuk merefleksikan hasil yang didapat setelah mendapatkan layanan konseling kelompok. Selanjutnya, guru BK juga akan mengisi lembar evaluasi proses untuk menilai kemampuan peserta didik selama mengikuti layanan konseling kelompok yang telah diberikan. Aneka yang ketiga, mengadakan lomba kelas disiplin. Guru BK melakukan konsultasi dengan kepala sekolah selaku mentor mengenai pelaksanaan lomba kelas disiplin. Melakukan konsultasi dengan koordinator bimbingan konseling. Lalu, guru BK mengadakan rapat untuk berkoordinasi dengan wali kelas dan guru di kelas 7 untuk merumuskan dan menyusun pedoman serta membentuk tim penilai lomba kelas disiplin. Setelah itu, guru BK mulai melakukan sosialisasi di setiap kelas perihal lomba kelas disiplin yang akan dilaksanakan. Mulai dari kriteria yang akan dilombakan, juri, dan metode penilaian. Jangka waktu lomba yang berlangsung selama 2 minggu, yakni tanggal 17 hingga 28 Februari 2020, dan hadiah yang akan diberikan. Penilaian dilakukan oleh guru yang mengajar pada kelas 7 namun tidak merangkap sebagai wali kelas demi keobjektivitas penilaian. Metode penilaian yang akan dilakukan adalah observasi. Adapun kriteria yang dilombakan meliputi disiplin waktu, disiplin belajar, disiplin berpakaian, disiplin bertingkah laku, disiplin beribadah, disiplin menjaga lingkungan, dan disiplin dalam mengikuti upacara bendera. Sehari sebelum pengumuman hasil lomba, guru BK memandu koordinasi dengan para juri mengenai hasil penilaian untuk menentukan juara pertama, juara kedua, dan juara ketiga. Selanjutnya, melakukan pengumuman hasil lomba kelas disiplin sesuai dengan musyawarah hasil koordinasi dengan tim penilai sebelumnya, sekaligus melakukan penyerahan hadiah kepada kelas yang berhasil menjadi juara pertama, juara kedua, dan juara ketiga. Bagi kelas yang belum berkesempatan mendapatkan juara, tetap mendapatkan reward sesuai dengan kesepakatan yang ada pada pedoman pelaksanaan, karena telah ikut berpartisipasi dalam lomba kelas disiplin. Aneka yang keempat, mengajak peserta didik untuk membuat video pembelajaran dengan tema kedisiplinan. Guru BK melakukan konsultasi dengan kepala sekolah selaku mentor sebelum melaksanakan pembuatan video pembelajaran kedisiplinan. Melakukan konsultasi dengan koordinator bimbingan konseling. Guru BK memilih dan mengumpulkan beberapa peserta didik perwakilan dari setiap kelas untuk diajak bekerja sama membuat video pembelajaran, menjelaskan tujuan pembuatan video, dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selanjutnya. Selama melaksanakan kegiatan, guru BK selalu berkoordinasi dan menjaga komunikasi dengan peserta didik dalam setiap proses demi hasil video pembelajaran yang maksimal. Setelah semua proses pengambilan video selesai, selanjutnya guru BK melakukan editing video sebelum ditayangkan di setiap kelas.
Kemudian, guru BK memutarkan video pembelajaran kedisiplinan di setiap kelas sebagai bahan pembelajaran kedisiplinan bagi peserta didik. Adegan-adegan yang ada pada video tersebut merupakan contoh-contoh pelanggaran disiplin yang sering kali terjadi di lingkungan sekolah. Video pembelajaran kedisiplinan juga disesuaikan dengan tata tertib di SMP Negeri 15 Balikpapan dengan tujuan agar peserta didik dapat lebih memahami tata tertib tersebut secara visual. Setelah peserta didik menyaksikan video pembelajaran kedisiplinan, guru BK meminta peserta didik untuk memberikan tanggapan dengan menyampaikan kesimpulan atau pelajaran apa yang bisa diambil dari video tersebut, sekaligus menjadi refleksi bagi guru BK sejauh mana keberhasilan video pembelajaran tersebut dalam mengedukasi para peserta didik. Kita ingin menjadi pribadi yang baik dan disiplin, maka kita harus menaati peraturan yang berlaku di sekolah, karena anak yang berguna di masa depan adalah anak yang disiplin dalam tingkah laku, belajar, waktu, dan lain-lain. Jadi intinya, kalau kita udah tahu salah, jangan dilakuin. Aneka yang kelima membentuk konselor teman sebaya atau peer counseling. Guru BK melakukan konsultasi dengan kepala sekolah selaku mentor sebelum membentuk konselor teman sebaya. Melakukan konsultasi dengan koordinator bimbingan konseling. Guru BK menyampaikan ke setiap kelas tujuan dari konselor teman sebaya. Guru BK mempersilahkan peserta didik untuk hadir di ruang BK secara sukarela bersedia menjadi konselor teman sebaya pada waktu yang telah ditentukan. Setelah peserta didik hadir dan bersedia menjadi konselor teman sebaya, guru BK mulai memberikan materi, melatih, dan mengarahkan bagaimana menjadi konselor yang ideal agar lebih siap menjadi konselor bagi teman-teman sebaya di lingkungannya. Sikapnya sudah lumayan. Yang penting kalian nggak sambil kayak tadi, seolah-olah dia ngomong itu kalian nggak dengarkan. Jangan sampai begitu, nanti dia kecewa. Kira-kira nih kalau saya suruh, terus sikapnya harus benar, jangan sambil main-main tangan, jangan sambil main HP, ya. Pokoknya dia harus benar-benar fokus ke saya. Kamu juga ada posisi sampingan juga boleh. Guru BK juga memberikan lembar kegiatan agar dapat memantau aktivitas peserta didik selama menjadi konselor teman sebaya. Selama kegiatan berlangsung, guru BK tetap memberikan pendampingan apabila ada peserta didik yang mengalami kendala selama melaksanakan tugasnya sebagai konselor teman sebaya. Saat melaksanakan tugasnya, guru BK meminta konselor teman sebaya untuk memberikan pelayanan utama terhadap teman sebayanya yang memiliki masalah kedisiplinan. Di akhir kegiatan, guru BK melakukan pertemuan dengan seluruh peserta didik untuk membagikan pengalaman mereka selama menjadi konselor teman sebaya. Selain itu, guru BK juga melakukan penilaian kepada seluruh konselor teman sebaya melalui lembar evaluasi dalam rangka refleksi dan motivasi diri agar konselor teman sebaya dapat meningkatkan pelayanan yang selanjutnya. Demikianlah tayangan mengenai pelaksanaan aktualisasi yang telah dilaksanakan selama masa habituasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.